paradoks politik mencapai titik kulminasi, kemudian viral eh, peringatan darurat yang menyebar di platform-platform sosial media ini eh, akhirnya untuk sementara rapat paripurna itu ditunda gitu ya, berdasarkan eh, laporan dari CNN Indonesia. Ditunda artinya kesepakatan untuk mengesahkan rancangan undang-undang eh, yang kemarin sempat heboh karena berusaha menganulir eh, keputusan MK. Ini mendapat pertentangan yang sangat meluas di kalangan masyarakat, dan rencananya hari ini barangkali sudah sebagian yang OTW ke baik mungkin ke gedung MK, gedung Dewan dan seterusnya. Itu menandakan perlawanan masyarakat atas bandelnya sekelompok eh, anggota dewan yang tergabung dalam 8 fraksi, hanya menyisakan PDIP yang bersikukuh untuk berpegang teguh pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Meskipun selama ini saya bukan simpatisan PDIP, dalam hal ini saya sangat respect pada rekan-rekan di PDIP yang bersikukuh untuk memegang apa yang sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara kekecewaan yang sangat meluas itu justru dituai oleh PKS yang sebenarnya, meskipun saya bukan kader, tapi saya agak bersimpati dengan PKS. Itu justru kekecewaan luar biasa juga. uh, uh, saya secara pribadi juga bagaimana uh, keteguhan seorang presiden PKS itu luntur gara-gara ya kalkulasi pragmatis. Saya dalam situasi yang seperti ini sebetulnya ingin eh, mendengar hasil kontemplasi dari mantan presiden PKS, yaitu Hidayat Nur Wahid. Bagaimana persepsi beliau ketika presiden PKS yang sekarang itu, bahkan netizen sempat bertanya, bagaimana Pak Ustadz, apakah Pak Ustadz tetap istiqomah dalam pengkhianatan ini kan, atau kemunafikan? Ini satu sindiran yang sangat keras dari simpatisan PKS sendiri. Ya karena uh, ini bukan masalah apakah PKS kemudian mengusung Anies atau bukan, tetapi sikap PKS dalam mensikapi keputusan MK ini sungguh sangat disayangkan, bahkan oleh orang-orang yang di luar PKS yang ya sedikit melirik PKS ketika PKS dulu itu sempat menjadi satu simbol eh, simbol oposisi. Itu banyak orang yang bersimpati, tetapi dengan perkembangan yang terakhir itu ya salah sendiri. Itu kemudian panen yang harus dituai oleh PKS yang barangkali untuk pemilu yang akan datang PKS akan bernasib seperti P3, artinya menjadi partai yang menggurem gitu ya, menjadi gurem. Ini bukan opini seorang politisi, tapi uh, ya sekedar pendapat seorang yang mengklaim sebagai uh, ketua Partai Bazir Konstitusi, karena saya anggap PKS dalam hal ini telah mengangkangi Mahkamah Konstitusi. Maka saya sebagai Partai Bazir Konstitusi tentu
eh, juga mengecam keras apa yang dilakukan oleh PKS. Saya tunggu apa ya istilahnya, fatwa atau statement dari eh, Bapak Hidayat Nur Wahid dalam kasus seperti ini. Salam konstitusi.